Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Afghani dengan NPM 07382511-043 dari kelas A, Prodi Pertambangan, ingin mempresentasikan mengenai geologi struktur, tektonik lempeng, dan stratigrafi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dengan pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, orientasi, dan perubahan atau deformasi batuan di kerak bumi akibat gaya-gaya geologi, terutama gaya tektonik. Selanjutnya ada gaya penyebab struktur geologi, yaitu struktur geologi terbentuk karena gaya endogen, yaitu gaya tekanan atau kompresi yang menyebabkan lipatan dan sesar naik. Yang kedua ada gaya tarik atau tensi yang menyebabkan retakan dan sesar normal. Yang ketiga ada gaya geser, yaitu shear, yang menyebabkan sesar mendatar. Adapun jenis struktur geologi yang pertama yaitu struktur primer, terbentuk saat batuan terbentuk, contohnya pelapisan batuan sedimen struktur aliran lava. Yang kedua ada struktur sekunder, yaitu terbentuk setelah batuan mengalami tekanan, contohnya lipatan, lalu batuan melengkung tanpa patah-patahan atau sesar, lalu batuan retak dan bergeser, kekar atau join, lalu retakan tanpa pergeseran. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat geologi struktur. Geologi struktur digunakan untuk yang pertama menentukan potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Yang kedua ada menganalisis bahaya gempa dan longsor. Yang ketiga ada mendukung perencanaan teknik seperti terowongan, bendungan, dan gedung. Jadi kesimpulan dari geologi struktur yaitu membantu kita untuk memahami proses deformasi batuan dan sejarah tektonik bumi, sehingga sangat penting dalam ilmu kebumian dan kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi atau kerak bumi dan bagian atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak di atas astenosfer yang bersifat lebih plastis. Selanjutnya ada penyebab pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng disebabkan oleh panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi mantel. Arus ini mendorong lempeng untuk bergerak secara perlahan atau sekitar beberapa cm per tahun. Selanjutnya kita masuk ke jenis pergerakan lempeng, yaitu yang pertama ada batas divergen atau menjauh. Dua lempeng bergerak saling menjauh, terjadi pemekaran kerak bumi membentuk punggung tengah samudra dan magma baru. Contoh yaitu punggung tengah Atlantik. Yang kedua ada batas konvergen atau mendekat. Dua lempeng bergerak saling mendekat, terjadi subduksi atau satu lempeng menunjam ke bawah yang lain, membentuk gunung api, pegunungan, dan pelung laut. Contohnya yaitu lempeng Indonesia ke Australia dan Eurasia di Indonesia. Yang ketiga ada batas transform atau menggeser. Dua lempeng bergeser sejajar, tidak membentuk atau menghancurkan kerak menyebabkan gempa bumi. Contohnya yaitu sesar San Andreas. Adapun dampak tektonik lempeng, pergerakan lempeng menyebabkan gempa bumi, gunung api, pegunungan, lipatan pelung laut, patahan, dan lipatan batuan. Tektonik lempeng di Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu yang pertama lempeng Eurasia, yang ketiga ada lempeng Indonesia ke Australia, yang ketiga ada lempeng Pasifik. Kesimpulan dari tektonik lempeng menjelaskan pergerakan lempeng bumi dan pengaruhnya terhadap pembentukan struktur geologi serta fenomena alam di muka bumi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai lapisan-lapisan batuan atau strata, meliputi urutan, umur, ketebalan, penyebaran, serta hubungan antar lapisan tersebut untuk mengetahui sejarah geologi suatu daerah. Stratigrafi menjelaskan bagaimana lapisan batuan terbentuk dari waktu ke waktu, dari yang paling tua hingga yang paling muda, serta kondisi lingkungan saat batuan itu diendapkan. Adapun prinsip dasar stratigrafi yaitu yang pertama ada hukum superposisi. Lapisan batuan yang berada di bawah lebih tua daripada yang di atas. Yang kedua ada hukum horizontalitas awal. Lapisan sedimen awalnya diendapkan secara mendatar. Yang ketiga ada hukum kesinambungan lateral
Lapisan batuan menyebar secara mendatar hingga menipis atau terpotong. Yang keempat ada hukum potong-memotong, yaitu struktur yang memotong lapisan batuan lebih muda usianya. Yang kelima ada hukum suksesi fauna, yaitu fosil tersusun secara berurutan sesuai umur lapisan batuan. Selanjutnya ada jenis-jenis stratigrafi, yaitu yang pertama litostratigrafi, yaitu mengelompokkan lapisan batuan berdasarkan ciri fisik dan litologi. Yang kedua ada biostratigrafi, yaitu menggunakan fosil untuk menentukan umur relatif lapisan batuan. Yang ketiga ada kronostratigrafi, yaitu mengelompokkan batuan berdasarkan umur geologi. Yang keempat ada sekuen stratigrafi, yaitu mempelajari hubungan lapisan batuan dengan perubahan muka laut. Yang kelima ada magnetostratigrafi, yaitu berdasarkan perubahan medan magnet bumi yang terekam dalam batuan. Selanjutnya ada manfaat stratigrafi, yaitu stratigrafi digunakan untuk menentukan umur relatif batuan, menyusun sejarah geologi wilayah eksplorasi minyak, gas, batubara, dan air tanah, membantu pemetaan geologi. Hubungan stratigrafi dengan geologi lain. Stratigrafi berkaitan erat dengan geologi struktur atau lapisan dan sesar memengaruhi lapisan. Yang kedua ada sedimentologi, yaitu proses pengendapan. Yang ketiga ada tektonik lempeng atau pengangkatan dan penurunan kerak. Baik, kesimpulan dari stratigrafi membantu kita memahami urutan kejadian geologi dan perkembangan bumi melalui lapisan batuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.